Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah menyusun karya tulis ilmiah menggunakan Microsoft Word 2016. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengatur fasilitas ejaan bahasa, kemudian membuat sistem penomoran halaman, membuat cover page, kemudian menyiapkan dokumen dengan style, membuat bookmark, kemudian membuat keterangan objek dengan caption, membuat cross reference, membuat dan mengupdate daftar isi, kemudian membuat bibliografi dan citation, kemudian menyisipkan footnote dan endnote, membuat indeks, serta menghindari video dan organ. Nah, saya yakin kalian mungkin sudah pernah melakukan beberapa pekerjaan ini, tapi umumnya yang saya perhatikan ya, banyak yang melakukan pekerjaan ini secara manual, sehingga sangat-sangat tidak efisien. Nah, sedangkan Microsoft Word ini memberikan kemudahan bagi kita melakukan beberapa pekerjaan ini secara otomatis, sehingga waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu jauh lebih singkat. Nah, mari kita lakukan optimalisasi terhadap Microsoft Word sehingga pekerjaan kita akan lebih rapi dan cepat selesai. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengatur fasilitas ejaan bahasa. Nah, sebelumnya saya sudah menyediakan template di Google Classroom, jadi bisa di-download dan bisa dipraktekkan. Jadi gunakan template tersebut untuk kalian latihan materi ini. Ya. Ini adalah template yang sudah saya sediakan. Oke. Bentuknya masih acak-acakan seperti ini. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu. Yang perlu kita rapikan, yang pertama kita rapikan dulu tulisannya. Gunakan semuanya Times New Roman, kemudian 12, kemudian saya akan atur paragrafnya. Untuk spasinya saya bikin 00, kemudian 1,5. Oke, kemudian saya mau rata. Oke, rata tengah. Ya, biar lebih rapi. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Karena ini judul, saya akan tebalkan seperti ini. Oke, nanti yang ke bawah-bawahnya akan kita rapikan kemudian. Oke, pembahasan pertama kita adalah tadi mengatur fasilitas ejaan bahasa. Nah, jadi kalau kalian lihat layar kalian sekarang, ya, ini saya sedang menonaktifkan fasilitas ejaan bahasa. Nah, jadi sebenarnya ini option aja, bebas sih kalian mau menyalakan atau mematikan dari ejaan bahasa. Saya sih lebih suka mematikan ejaan bahasa. Nah, kalau mau mengaktifkannya cukup mudah, ya, bebas, kursor mau letak di mana saja, kemudian kalian tinggal pilih klik file, kemudian klik option, oke, kalian pilih proofing. Nah, bagian when correcting spelling and grammar in Word. Nah, di sini nih. Nah, ini kalau kalian lihat data di sini, ini berarti saya sedang menonaktifkan. Nah, kalau mau mengaktifkannya, tinggal klik saja ini. Nah, ini nanti otomatis dia akan men-setting bahwa ejaan bahasa dikoreksi. Kemudian klik OK. Oke, nah tiba-tiba nanti ada tulisan merah bergelombang seperti ini. Itu tandanya bahwa kita sudah men-setting Word untuk secara otomatis memeriksa ejaan kata-kata yang sudah kita ketikkan di lembar kerja kita. Nah, tapi kalau tidak menginginkan adanya pengejaan, lakukan ulang, klik file, kemudian pilih option, kemudian pilih proofing, hapus centangnya. Seperti ini. Oke. Misalnya begini. Oke. Nah, selesai, hilang ya. Jadi udah tidak ada lagi. Nah, itu berarti saya sedang menonaktifkan. Oke, kalau sudah, sekarang coba kita juga ejaan, misalnya saya mau cek ejaan transportasi ya. Kita letakkan kursor di bebas sih, di kata mana aja yang mau
apa ya, mau dicek ejaannya. Nah, kemudian kita klik bagian review di sini, kemudian kita klik spelling and grammar. Nah, kan muncul nih di sini nih. Oke, jadi sebenarnya transportasi kalau kita cek di kamus gitu ya, ada beberapa option di sini. Nah, ini saya kenalkan dulu. Ini ada ignore, itu untuk membiarkan kata tersebut ya. Kemudian ada ignore all, artinya membiarkan seluruh kata yang sama dalam naskah. Kemudian ada add to dictionary, ini add to dictionary. Ini jika kalian ingin menambahkan kata tersebut dalam kamus Microsoft Word. Kemudian ada change, ini untuk mengganti kata tersebut dengan pilihan kata yang ada di kotak suggestion. Ini belum ada suggestion karena saya belum pernah melakukan penambahan kata atau edit data pada dictionary Microsoft Word saya. Kemudian ada change all, ini untuk mengganti seluruh kata yang sama dalam dokumen dengan pilihan kata yang ada di kotak suggestion-nya. Sedangkan, oke, tidak ada sedangkan lagi ya, udah cukup ini berarti. Oke, seperti itu. Biasanya ada autocorrect. Nah, autocorrect ini kalau misalnya kita sudah menyediakan kata sebelumnya, sudah pernah menambahkan, nah itu bisa. Jadi autocorrect fungsinya untuk memasukkan kata tersebut dengan kata yang sudah dipilih di kotak suggestion ke dalam fasilitas autocorrect. Tapi berhubung di sini tidak tersedia autocorrectnya, jadi kita abaikan saja. Ini saya perlu pertama kali untuk insert kata di dalam kamus, karena sebelumnya saya tidak pernah menginsert kata ke dalam kamus. Nah, di sini ada beberapa option ya yang merujuk pada kata transportasi. Ini transportasi dalam bahasa Indonesia, sedangkan dictionary-nya dalam bahasa Inggris ya. Ada transport, kemudian ada transporter, ada transportation. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan edit kamus, misalnya di sini ternyata misalnya kata transportasi tidak ada dalam daftar ini, maka kita bisa menambahkannya. Tapi ini kan sudah ada ya transportation ya. Oke. Sekarang misalnya gimana nih caranya kita ingin menambahkan atau mengedit kamus? Caranya cukup mudah, kita klik aja bagian file, kemudian kita pilih option lagi. Oke, kemudian kita pilih proofing. Oke, kemudian kita pilih custom dictionary. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalian klik bagian custom.dict di sini, kemudian klik edit word list. Nah, silakan masukkan kata jika kalian memang ingin menambahkan kata di sini. Ya, menambahkan kata-kata dalam kamus, silakan ketikkan aja. Misalnya, contoh saya ingin menambahkan kata library di sini. Oke, kemudian silakan klik. Tapi kalau tidak menginginkan, ya udah delete aja. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya mau, silakan tambahkan beberapa kata, nanti dia masuk ke dalam kamus. Seperti itu. Oke, jika sudah, klik OK. Selesai. Nah, secara otomatis kata library tadi akan masuk ke dalam kamus Microsoft Word kita. Sekarang kita balik lagi ke halaman home. Nah, materi yang kedua, kita akan masuk dalam membuat sistem penomoran halaman. Nah, pada template ini kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Oke. Ntar ini kita rapikan. Banyak sekali kata yang sudah saya masukkan. Nanti itu akan kita bagi termasuk juga dengan sistem penomoran. Nah, penomoran nanti ada yang saya masukkan di angka Romawi, ada juga yang di angka Arab atau Arabik. Seperti itu. Nah, kembali ke posisi awal. Dan di sini ada judul. Oke. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem penomoran halaman, kita buat cover page dulu aja. Kita buat cover page. Nah, kita letakkan kursus pada halaman pertama naskah. Oke. Seperti ini. Kemudian kita klik insert. Oke. Kemudian kita pilih cover page di sini.
Ini ada beberapa option, nanti ada beberapa pilihan. Oke, silakan dipilih aja berdasarkan model yang mungkin menurut kalian sangat menarik ya. Nah, contohnya, bentar. Misalnya anggap saja saya pilih yang ini. Oke. Oke. Anggap aja seperti ini. Oke, sekarang kita kasih judul. Bentar. Oke, sekarang kita kasih judul ya. Tadi judulnya apa? Konsep sistem transportasi. Misalnya ini konsep sistem transportasi. Oke, konsep sistem transportasi. Misalnya begitu. Oke. Latifah. Ya. Sekolah tinggi transportasi darat. Rubah. Oke. Saya seperti ini. Oke, sudah cukup ya. Ini bebas. Misalnya seperti ini. Oke. Oke, jadi saya udah bikin cover. Oke. Nah, setelah kalian bikin cover, oke, kita masuk ke bagian ini. Nah, tadi saya bilang kita mau ubah yang namanya nomor halaman. Nah, untuk membuat nomor halaman, kita cek dulu di sini ya. Nah, kita klik di sini, kemudian tadi sudah ada judulnya di bagian atas, maka sekarang berarti adalah kata pengantarnya. Oke, ini bagian kata pengantar. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita dalam membuat sistem penomoran halaman, nanti untuk kayak kata pengantar, lembar pengesahan, gitu. Anggap lagi nih ya, agar kalian tidak pusing melihatnya begini. Ini saya hapus, oke. Harusnya begini posisinya. Nah, ini dari kata pengantar sampai dengan daftar isi biasanya adanya di halaman Romawi. Kemudian mulai dari bab 1 dan seterusnya itu nanti baru di nomor halaman Arabik atau angka Arab. Nah, misalnya anggap saja seperti ini. Oke. Nah, gimana cara membuat nomor halamannya? Karena kita akan memisahkan antara halaman dengan angka Romawi dan halaman dengan angka Arab. Nah, yang pertama berarti sampai dengan daftar isi ini menggunakan satu style, sedangkan mulai dari bab 1, jadi kita arahkan kursor di samping bab 1, kemudian kita klik bagian layout gini ya. Nah, di page layout, kemudian kalian pilih break di sini, kemudian kalian pilih next page. Hop, nah dia akan berpindah ke page berikutnya. Coba kita cek. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada section 1, kemudian yang ini adalah masuk section 2. Ini nanti secara otomatis berarti dia sudah pisah halaman ya, yang bisa kita atur nanti posisinya di mana. Itu tergantung sectionnya. Oke. Nah, jadi dari kata pengantar sampai dengan daftar isi itu nanti akan dilakukan dengan menggunakan
penulisan nomor halaman Romawi. Oke, setelah kita memisahkan dengan page break tadi, sekarang yang harus kita lakukan adalah insert page number-nya. Oke, saya kembalikan dulu kata-katanya yang tadi ya. Nah, kata-kata ini saya kembalikan dulu. Kemudian karena ini sifatnya kata pengantar, jadi biasanya letaknya di tengah, ya kan? Letaknya di tengah seperti ini, kata pengantar. Anggap seperti ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita klik insert, kemudian kita pilih page break. Nah, berubah enggak? Enggak, karena dia masih dalam section yang sama, seksi 1, seksi 2. Oke, jadi di sini masalah page break itu sebenarnya ada dua. Pertama kita gunakan yang layout sama yang insert. Nah, kalau yang layout, kalau kita gunakan breaks yang ini, page yang ini, itu otomatis akan berubah section. Ya, akan berubah section, misalnya dari section 1 ke section 2, atau section 2 ke section 3. Nah, sedangkan kalau kita gunakan yang insert, kemudian kita gunakan page break yang ini, itu masih dalam section yang sama, hanya lembarnya yang berbeda. Tapi untuk penomoran halamannya nanti sama. Artinya kalau tadinya sebelumnya Romawi, ya, berarti yang berikutnya itu nanti juga tetap Romawi. Tapi kalau kita gunakan layout yang ini, ya, kita gunakan yang layout ini, nanti jadinya nomor halamannya akan berbeda. Bisa satu Romawi, yang satunya angka Arab, itu bisa. Jadi gunaannya berbeda, sama-sama page break, tapi pengaturan sectionnya yang beda. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita atur dulu nomor halamannya. Jadi untuk yang ini tadi kita atur, caranya mudah. Arahkan kursor ke bawah aja, kita ubah sectionnya. Kita ubah sectionnya seperti ini. Kemudian kita atur page number, kemudian kita atur posisinya di mana. Oke, kita atur posisinya di mana, atau kita klik formatnya dulu, boleh dari mulai angka 1 ya. Seperti ini. Oke. Nih. Kemudian pilih yang bottom, ambil posisinya di mana? Posisi 1. Oke, posisi 2. Oke, tapi karena tadi kita mintanya ini adalah angka Romawi, maka formatnya harus disesuaikan. Nah, misalnya gini. Oke, jadi ini angka Romawi ya. Ini angka Romawi. Ini angka Romawi. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita klik OK tadi. Oke. Nah, sekarang sudah tersedia dalam angka Romawi. Nah, untuk yang ini, section 2, di bab 1, ini section 2, maka dia tidak terikut nih, tidak terikut. Nah, sekarang kita atur dia menggunakan format number angka Arabik. Angka Arabik. Oke. Angka Arabik, ini kemudian kita posisikan dia di bottom of page, kemudian di sentral atau di tengah. Nah, seperti ini. Oke. Coba kita cek. Nah, ini angka Romawi, ini angka Arabik. Angka Arabik ya. Nah, tetapi biasanya kalau mulai bab
satu, jadi awal bab biasanya tuh posisi nomor halaman itu di tengah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pembahasannya ini, itu biasanya di pojok kanan atas. Nah, lakukan hal yang sama. Gimana caranya? Kita arahkan kursor, misalnya seperti ini aja. Saya ambil sampel dulu. Misalnya ambil kursor, kita arahkan ke sini, ke bab 2. Sebelum bab 2 mungkin ini dulu kali ya. Misalnya di bagian rumusan masalah. Oh ya, oke, bagian rumusan masalah. Nah, di bagian rumusan masalah, saya mau atur dia agar bisa nomor halamannya nanti di pojok kanan atas. Rumusan masalah, saya klik layout, saya pilih page, kemudian saya klik next page. Oke. Nah, kemudian ini sectionnya udah berubah lagi nih, section 2, section 3. Oke. Kita close. Nah, tapi saya mau sekarang aturnya di sini. Oke. Caranya pilih format page number, ini halaman 2, tapi saya maunya top of page, pilihnya yang pojok kanan. Nah, di sini lihat di atas. Nah, ini ngikut ya. Biar dia nggak ngikut, caranya gini. Oke, blok, setelah blok, matikan link to previousnya, matikan. Nah, nih, link to previousnya matikan. Oke. Otomatis nanti nggak ada lagi yang di sini. Ya. Ini sama, matikan aja. Ya, nanti posisinya gini. Nanti posisi yang ketiga, karena dia sectionnya sama, tinggal klik page number, kemudian pilih yang top page, pilih yang pojok kanan. Oke. Satu di sini, oke, kita pastikan dulu. Karena tadi kita udah matikan ya link to previousnya. Nah, ini 1, 2, 3. Terus matikan. Jadi kita harus matikan dulu. Nah, seperti ini. Kita cek lagi. 2. Oke, 3, 4. Nah, oke, sudah ya. Sudah sip ya. Artinya kalau ini udah urut. Seperti itu. Nah, itu untuk membedakan. Jadi ada halaman angka Arab, halaman angka Romawi, kemudian ada angka Arab. Nah, karena sering sekali saya menemukan bahwa banyakkan orang itu membuat file untuk nomor halaman itu terpisah-pisah filenya, karena dia tidak bisa membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu file dokumen. Nah, ini caranya begini, jadi bukan manual ya, caranya dengan cara otomatis. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik lagi, nanti di bab kedua, misalnya tadi bab kedua biasanya letaknya di awal lagi, ya udah berarti kita letaknya layout, kemudian kita pilih next page. Nah, seperti ini. Posisinya di mana? Posisinya biasanya di not link to previous, berarti kita matiin dulu. Nah, kita maunya posisinya di sini. Oke, format kita mau 2, bottom, tapi sentral, tengah. Nah, seperti ini udah otomatis nih. Tuh, udah otomatis ya. Oke, selesai. Deh. Nah, itu adalah cara pembuatan nomor halaman untuk berbeda sectionnya. Nah, sekarang kita masuk materi yang keempat, yaitu menyiapkan dokumen dengan style. Gimana caranya menyiapkan dokumen dengan style? Oke, ini. Nah, pertama kita daftarkan dulu, misalnya. Jadi, matikan dulu ya. Oke. Nah, jadi menyiapkan dokumen dengan style ini maksudnya gini, style adalah merupakan kumpulan pengaturan format yang disimpan dengan nama tertentu. Kemudian ada beberapa manfaat dari style. Yang pertama adalah dokumen akan mudah dibaca dan konsisten.
Kemudian dokumen terlihat rapi dan profesional. Yang ketiga adalah akan mudah melakukan perujukan dan pengolahan daftar pustaka dan bibliografi. Yang keempat adalah jika dilakukan perubahan property style, semua teks dalam dokumen akan mengikuti perubahan tersebut dengan sangat cepat. Yang kelima adalah pembuatan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dilakukan dengan mudah dan konsisten. Gimana caranya? Pertama saya kasih tahu dulu. Ini di bagian home. Ini kalau kalian, ini adalah style yang saya maksud. Jadi ada heading 1, heading 2, dan seterusnya. Fungsinya buat apa? Jadi untuk normal, di posisi normal, biasanya dan style untuk semua teks. Kemudian kalau heading 1, ini biasanya untuk teks utama. Ya, maksudnya teks utama di sini adalah digunakan untuk judul bab. Kayak bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi, itu pakai heading 1. Kemudian heading 2 itu biasanya digunakan untuk subbab. Subbab itu misalnya seperti apa? Misalnya ini latar belakang, ini namanya subbab. Ini adalah bab. Oke, ini pakai heading 1, ini nanti pakai heading 2. Nah, seperti itu. Kemudian heading 3 nanti sub-subbab. Nah, untuk lebih jelasnya begini nih. Saya contohkan dulu ya. Misalnya kata pengantar kita letakkan di heading 1. Oke, kita atur biar rapi. Ya, seperti ini misalnya ya. Oke, 1 sudah di heading ya. Oke, sekarang kita masuk berikutnya apa? Misalnya lembar pengesahan. Masuknya heading 1. Oke. Times New Roman, kemudian misalnya semuanya heading 1. Oke. Nah, seperti ini. Heading 1 semua, oke. Nah, kemudian kita masuk bab 1 pendahuluan. Heading 1 juga. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk latar belakang, misalnya kita kasih apa? 1A, A. Misalnya aja A gitu ya. Nah, bikinnya gini. Misalnya. Oke. Ini pakainya heading 2 karena dia sub judul. Oke, seperti ini. Tadi hilang ya. Anggap lagi nih. Nah, gini aja. Oke, ini heading 2. Kemudian rumusan masalah, heading 2. Oke. Heading 2. Kemudian ini kita bikin heading 2. Oke. Nah, seperti ini heading 2. Ini kita rapikan. Oke. Nah, ini sudah heading 2. Kemudian ini heading 1. Ini heading 1. Ya, kemudian ini kita tekan shift, kemudian blok ini, kemudian kita pilih heading 2 untuk mempercepat pekerjaan. Kemudian kita klik seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini misalnya ada beberapa landasan teori. Misalnya saya bikin heading 3, sub-subbab. Misalnya begitu ya. Ini sub-subbab ini. Saya pilih ini. Ini masuknya sub-subbab. Nah, misalnya begini. Ini heading 3. Oke. Ini misalnya oke, misalnya itu deh. Ini link 1.
gitu. Ini heading 2. Kita ubah misalnya gini ya. Ini misalnya heading. Oke, 1 kita tekan save, kemudian kita blok. Ini kita masukkan heading 2. Oke, kita masukkan heading 2. Gini. Oke. Oke. Misalnya begini. Anggaplah. Gitu. Oke. Nah, ini udah berpisah, kemudian kita masuk ke section kedua. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu. Oke, udah pas ya. 1, 2. Kemudian ini karena dia awal bab, biasanya letaknya di bawah. Jadi harusnya di sebelah sini. Ini harusnya ketiga. Letaknya di bottom. Oke, seperti ini. Berarti karena ini bab, ini masih awal bab berarti harusnya di sini. Gitu ya. Nah, karena ini awal bab, tetapi yang ini adalah bukan awal bab. Jadi harusnya ini. Kita cek dulu section 5 karena ini awal bab. Jadi dia berada nomor halamannya di bawah, sedangkan ini adalah sambungan dari bab, maka harusnya nomor halamannya ada di sini. Nah, jadi kita harus bedakan dulu sectionnya. Kita harus bedakan sectionnya dengan cara klik layout, jadi arahkan kursor di bagian akhir, kemudian klik layout, kemudian kita break, baru next page, seperti ini. Nah, ini otomatis sectionnya akan berubah. Nah, baru kita insert di sini. Oke, ini seperti ini. Berarti nomornya adalah nomor selanjutnya. Oke, seperti ini. Nah, agar muncul di sini, ya, caranya blok, kemudian link to previous. Sama link to previous juga. Oke, maka tidak akan muncul lagi. Ini seksi berapa? Seksi 6.
Nah, karena yang berikutnya belum muncul, kita masukkan aja langsung seperti ini, nanti yang ke bawahnya akan ikut. Oke, sampai halaman 7 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini aja enggak untuk previous. Oke. Hmm. Section berapa? 5 ya. 5. Ini matikan. Oke. Nah, baru deh masuk. Oke, seperti itu. Oke, sudah ya. Berarti untuk nomor halaman clear. Oke, sekarang itu untuk membedakannya. Nah, kemudian tadi per section ini sudah kita buat headingnya, artinya sudah kita buat stylenya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembuatan tadi daftar bibliografi, daftar pustaka. Misalnya kita ada habis kata pengantar, kita mau bikin daftar isi, ini bagian daftar isi. Nah, pages break, kita mau bikin daftar isi. Oke, caranya cukup mudah. Klik aja itu, kemudian, macet. Bentar, agak macet sedikit. Nah, kita pilih table of content. Oke, kemudian kita pilih nih, mau pilih yang mana bentuk daftar isinya. Sampel, misalnya saya ngambil yang automatic table 1. Oke. Nah, jadi deh daftar isi saya. Ya, gampang nih caranya. Maaf. Saya gini, saya tulis saya. Nah, gitu. Nah, ini udah otomatis. Ini udah tersusun rapi, udah kalian nggak perlu lagi nulis nomor halamannya, karena tadi kita udah setting sama-sama ya nomor halamannya. Kemudian udah setting headingnya juga, makanya jadi munculnya begini. Karena kita udah setting di awal heading-headingnya. Nah, jadi mana yang letaknya heading ini adalah heading 1, ini heading 2, kemudian ini adalah heading 3. Makanya posisinya bisa rapi seperti ini. Jadi kita nggak perlu melakukan secara manual lagi gitu. Karena semua sudah ditulis headingnya. Nah, seperti ini. Ini heading 1. Ya. Ini heading 2. Nah, makanya bisa rapi seperti itu. Jadi itu untuk pembahasan materi, pembuatan style dan otomatis juga membuat daftar isi. Ya. Materi selanjutnya kita akan membuat keterangan objek dengan caption. Nah, ini juga sama. Nah, kalau kita perhatikan saya juga udah kasih beberapa logo di sini ya, ada beberapa gambar, bahkan juga ada tabel. Nah, sekarang kita akan membuat keterangan objek dengan caption, di mana pada umumnya gambar-gambar seperti ini biasanya kan kalian menuliskannya secara manual ya. Misalnya contoh gambar 1 lambang STTD, misalnya seperti itu. Nah, ini kan pada umumnya seperti ini ya. Gambar 2 misalnya
bongkar muat barang, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat gimana caranya kita bikin caption baik di gambar maupun di tabel ini itu secara otomatis gitu. Jadi nanti dia akan membuat seperti daftar isi. Nah, caranya gimana? Kita hapus dulu, jadi nggak usah manual satu-satu. Terus nanti kalau di bagian daftar tabel, daftar gambar, kita masukin lagi satu-satu. Nah, jangan seperti itu. Untuk hematnya begini, arahkan kursor ke gambar seperti ini. Kemudian kalian klik aja bagian reference, oke, klik bagian reference, kemudian pilih insert caption di sini, oke. Nah, kemudian oke, anggap saya lagi, kita buat isinya seperti ini ya. Klik new label, oke, klik new label, kemudian tuliskan gambar, karena ini adalah bentuknya gambar. Jadi saya akan bikin labelnya gambar, kemudian kita bikin namanya misalnya STTD, lambang STTD, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik OK, maka dia otomatis muncul di sini. Kemudian gambar 2, lakukan hal yang sama, labelnya sama ya, gambar, kemudian kita tulis di sini misalnya bongkar muat barang, misalnya seperti itu. Kemudian bagian numberingnya oke. Nah, kemudian gambar yang ketiga sama masih, kita tinggal ubah gambar, caption gambarnya aja, itu adalah truk kontainer, truk kontainer ini ya, oke, misalnya gitu. Terus yang terakhir kita kasih caption lagi, misalnya bus Transjakarta. Oke, sudah. Nah, lakukan hal sama dengan tabel ini juga. Kita arahkan kursor ke bagian-bagian ini, tabel. Oke. Misalnya tabel pertama, kita insert caption. Kemudian kita ubah dulu labelnya. Kita bikin new label. New labelnya apa? Tabel. Klik OK. Ya. Kemudian kita tulis nih, tabel 1. Tabel 1-nya tentang apa? Tabel distribusi normal, kemudian klik OK. Yang kedua lagi insert caption, masih tabel distribusi logistik. Oke. Tabel yang ketiga insert caption, kemudian model tipe mobil terbaru, misalnya begitu. Oke. Nah, ini udah semua ya, udah kita beri caption masing-masing objek. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja dia secara otomatis kemana. Nah, ke sini, ke daftar tabel dengan daftar gambar. Caranya mudah. Ini kemudian kita klik aja insert table of figure. Oke, nih. Ini adalah daftar, coba kita lihat, daftar tabel ya. Daftar tabel, maka kita masukkan dulu caption labelnya adalah tabel. Oke, masuk nih. Berarti di tabel 1, 2, 3 ini ada di halaman 7 dan halaman 8. Sedangkan daftar gambar kita lakukan sama, insert table of figure, kemudian kita ganti dengan gambar. Nah, seperti ini. Jadi dia otomatis, kita nggak buat lagi secara manual, tinggal kalian rapikan aja. Misalnya pakai Times New Roman, kemudian ke 12, selesai.
Nah, gitu caranya. Jadi sama pembuatan daftar isi, kemudian pembuatan daftar tabel sama daftar gambar, gampang tinggal bikin aja tadi caption. Udah selesai. Nah, materi berikutnya kita akan membuat cross reference. Nah, seringkali teks dalam dokumen itu merujuk dari satu item ke item lainnya. Sebagai contoh, misalnya dalam teks menuliskan lihat gambar. Nah, tadi kan kita ada bikin caption tuh di beberapa. Misalnya kita ingin lihatkan gambar satu, misalnya gambar satu lambang STTD, atau kita ingin merujuk sebuah kalimat atau sebuah paragraf ke gambar 3, misalnya truk kontainer gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi cross reference ini memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk menunjukkan kemana sih arah yang kita maksud ya dalam kalimat. Sekarang saya contohkan misalnya kita bikin misalnya di bab 1 nih, transportasi berkelanjutan membutuhkan konsep bla 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 bla. Nah, sebuah sistem transportasi yang kita bayangkan misalnya gini ya. Saya akan bikin cross reference-nya. Jadi arahkan kursor. Ini kalimat yang mau saya rujuk ini adalah sebuah sistem transportasi yang kita bayangkan. Nah, saya akan buat rujukan terhadap kalimat ini ya dengan cara menggunakan cross reference. Caranya arahkan kursor pada tempat sisipan yang diinginkan setelah kata dibayangkan. Ya, di sini kemudian saya akan buka bagian reference. Nah, di bagian reference ini ada cross reference. Nah, kita boleh pilih di reference type-nya. Di sini mau kasih rujukan pada gambar, maka saya pilih gambar. Kalau saya mau rujukan pada tabel juga bisa, tergantung lah ya. Nah, saya di sini gambar. Nah, setelah itu saya pilih mau rujukan ke yang mana. Misalnya yang saya bayangkan adalah misalnya bus Transjakarta. Saya klik insert, setelah itu close. Maka yang terjadi adalah ini bayangkan. Nah, misalnya saya kasih kata lihat misalnya gitu ya. Ini lihat. Nah, lihat gambar. Ini adalah rujukan atau cross reference yang tadi saya buat. Sebuah sistem transportasi yang kita bayangkan lihat pada gambar, misalnya lihat pada gambar Jakarta gini. Jadi ini yang dimaksud cross reference. Artinya kita membuat rujukan berdasarkan caption yang kita buat tadi. Oke. Mungkin itu gambaran cara membuat cross reference ya. Sekarang kita masuk materi yang berikutnya, yaitu adalah membuat bibliografi dan sitasi. Nah, biasanya sebuah buku yang baik layaknya seperti makalah ataupun artikel ataupun juga jurnal ilmiah, biasanya memerlukan kelengkapan berupa daftar referensi atau rujukan, atau bisa juga dibilang bibliografi. Nah, daftar referensi tersebut kemudian dikutip atau sitasi dalam naskah utama. Jadi, misalnya ini tulisan yang baik itu kan biasanya ada kutipannya ya. Kenapa kita membuat sebuah kutipan? Nah, kutipan ini berguna untuk memperkuat statement kita atau pernyataan kita, atau bisa juga untuk membandingkan atau mungkin juga untuk mempertentangkan dari sebuah pendapat ataupun argumen pakar seperti itu. Nah, saya akan ajarkan kalian bagaimana caranya membuat daftar pustaka secara otomatis juga. Nah, jadi untuk membuat daftar pustaka sekaligus ini pembuatan bibliografi dan citation ya. Nah, caranya cukup mudah. Jadi saya akan di bagian reference ya. Kita minute source-nya dulu seperti ini. Nah, kemudian kita pilih new. Oke. Nah, di sini ada beberapa source-nya. Ya, ada book section, ada jurnal artikel, ada artikel in periodical, banyak di bukunya. Tergantung sumber apa sih yang kita gunakan sebagai bahan rujukan kita. Oke, saya ambil contoh, misalnya saya pilih buku.
Oke. Nah, kemudian kalau buku kita isikan nih semua ruas yang ada di sini. Ya, kita isikan berdasarkan informasi pada buku tersebut. Contoh, kita tulis dulu pengarangnya, nama pengarang jangan masukkan di sini tapi di bagian ini. Oke. Misalnya nama saya. Oke, seperti ini, kemudian kita klik add. Oke. Nah, nanti munculnya seperti ini. Kemudian title-nya misalnya pengantar komputer tahun 2020. Misalnya Pontianak, publisher-nya Gramedia, Pustaka Utama. Oke. Oke, seperti ini. Klik OK. Nah, jadi deh seperti ini ya. Nah, sekarang kita close. Jadi ya tergantung sama insert yang tadi ya. Nah, misalnya kalimat Indonesia merupakan salah satu contoh untuk menunjukkan betapa rapuhnya tatanan transportasi Indonesia yang dikembangkan tanpa landasan riset, teknologi, dan kebijakan yang kuat. Nah, misalnya kalimat ini adalah kalimat yang saya kutip dari buku karya Atika tadi. Nah, saya arahkan kursor di bagian belakang, kemudian saya klik insert citation. Jadi citasi, saya menyetir atau mengutip salah satu kalimat atau pernyataan yang saya baca misalnya di buku Atika tadi. Nah, saya tinggal klik insert citation, kemudian saya masukkan ini. Jadi udah ada pilihannya. Nah, seperti ini. 2020. Oke. Nah, misalnya buat lagi citasinya. Misalnya kalimat ini. Kondisi yang tersebut membuat setiap orang tim manajemen haruslah memiliki kompetensi yang memadai, terlatih, dan memiliki integritas yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab. Nah, kalimat ini juga dalam misalnya kalimat kutipan. Nah, oke, sekarang kita, tadi saya baru masukkan sumber satu ya. Nah, anggaplah saya masukkan lagi punyanya Nugroho di sini. Jadi sebenarnya saya udah buat beberapa sumber yang saya gunakan. Contohnya ini, coba kita pakai ya, misalnya kita edit. Nah, misalnya begini deh. Nah, namanya tuh Nugroho, jadi di sini. Kemudian judulnya adalah membuat referensi dan bibliografi tahun 2015, publisher-nya dipublish. Nah, ini adalah ringkasnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, saya ingin mengutipnya dia nih, pendapatnya si Nugroho. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat yang saya kutip dari bukunya Nugroho, misalnya begitu. Oke, sekarang saya insert ini, kurangkan kursor di sini, kemudian insert citation, terus saya masukkan kata Nugroho 2015. Oke, secara otomatis saya sudah men-filter dua buku, ya, Hanum dan Nugroho. Kemudian misalnya di bagian ini, gitu ya, di bagian ini sama caranya manage, misalnya saya pakai punyanya Kotler dan Keller, seperti itu. Misalnya ini deh, ini Purwoko deh, punyanya Purwoko misalnya. Oke, saya copy dulu, ya anggaplah begini ya. Jadi saya sudah insert duluan, misalnya gitu, saya buat dulu subjek, ya tergantung lah ya, kalian gunakan sumbernya apa. Jadi ini sumbernya buku juga. Oke, berarti close, kemudian misalnya anggaplah kalimat ini adalah kalimat kutipan. Saya insert caption, insert citation, nah, masukkan Purwoko, nah seperti ini. Oke, jadi saya sudah melakukan input data tadi di manage source. Sekarang kemudian saya sudah contohkan juga bagaimana caranya membuat sebuah kutipan atau citasi. Nah, sekarang kita bikin daftar pustaka atau bibliografi secara otomatisnya. Biasanya bibliografi ataupun daftar pustaka itu letaknya di akhir. Di akhir seperti ini. Oke, misalnya begini ya, kita bikin daftar pustaka, kita klik aja reference, oke, kemudian kita klik bibliografi. Nah, ini ada beberapa pilihan, silakan pilih aja, jangan lupa atur stylenya. Ini adalah style daftar pustaka yang diakui, berbagai macam style. Nah, pada umumnya itu menggunakan apa yang
edisi ke-6 seperti ini. Contoh aja, tapi bebas sih, kalau mau pakai Chicago juga boleh, mau pakai MLA juga boleh, bebas. Tapi pada umumnya menggunakan ya, Amerika saya lupa saya. Mungkin misalnya begini. Nah, saya pilih yang ini. Oke, maka secara otomatis seperti ini. Masuk nih daftar pustakanya atau daftar bibliografinya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi deh daftar pustakanya. Jadi gampang ya. Dirapikan aja. Oke. Selesai. Itu cara buatnya. Jadi perlu lagi buat satu-satu nulis begini. Jadi tergantung, kalau misalnya kalian bikin citasi kayak tadi gitu ya, itu nanti udah otomatis sendiri. Jadi buat citasi ataupun tadi karena kalian sudah insert di sini ya di reference, udah bikin manage source-nya, maka ini udah otomatis. Kalau nggak percaya kita bikin lagi, kita copy lagi, kita copy. Ya, anggap aja nih saya udah masukkan beberapa sumber, gini banyak ya. Walaupun saya tidak melakukan citasi gitu ya. Nah, kita tinggal update. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan sumber baru, nah tinggal update aja, jadi nggak usah repot-repot nih. Klik yang ini, update citation and bibliography. Oke, maka otomatis semua sumber masuk. Tinggal dirapikan. Oke, selesai. Daftar bibliografi juga dilakukan secara otomatis. Sudah terurut dan sudah benar berdasarkan alfabet. Nah, jadi anti salah. Jadi kalau kita mengoptimalkan itu yang ada di Microsoft Word, akan mempermudah pekerjaan kita, ya menghemat waktu kita, kemudian pekerjaan juga lebih rapi dan benar. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi untuk menyisipkan footnote dan endnote ya. Jadi setelah kita belajar tentang bagaimana membuat daftar pustaka citasi secara otomatis, nah, sekarang kita masuk menyisipkan footnote dan endnote. Nah, misalnya sekarang ini, kita balik dulu ke atas. Nah, misalnya kalimat ini ya, transportasi Amerika telah bla 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 bla. Nah, kita mau menyisipkan footnote atau catatan kaki. Catatan kaki atau footnote ini ditulis pada posisi bagian bawah halaman dan pada satu halaman yang sama dengan tempat perujukan. Sedangkan untuk catatan akhir atau endnote itu ditulis pada akhir setiap artikel atau akhir setiap bab. Nah, jadi footnote ini sama dengan citasi. Cuman bedanya kalau citasi itu kan habis kalimat kita bisa langsung tahu, oh tadi Hanum 2020, tapi tidak diberikan keterangan jelas, misalnya kayak judulnya apa dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya footnote itu kita bisa kelihatan jelas. Jadi kalimat ini tuh dikutipnya oleh sumber yang seperti apa. Kalau yang tadi Hanum 2020 kita harus cek dulu di bagian daftar pustaka. Untuk melihat kelengkapan dari bibliografi tersebut. Nah, kalau yang ini, kalau footnote, kita bisa langsung tahu di satu halaman yang sama dengan sumber kutipan. Contoh, kita akan lakukan beberapa footnote ya. Misalnya kalimat ini dulu deh, saya bikin footnote-nya. Kalian buka di bagian reference ya. Kemudian kita pilih insert footnote. Oke, kita pilih insert footnote di sini. Oke, jadi bagian mana tadi? Nah, di bagian ini nanti maaf. Misalnya begini, ini kalimat yang akan kita bikin footnote-nya. Misalnya di bagian ini ya. Ini. Kita klik insert footnote. Nah, kemudian kita tulis dulu. Tulis apa? Tulis keterangan mengenai judul bukunya. Misalnya di sini saya tulis judul bukunya adalah Pengantar Komputer.
kemudian tempat terbitnya Pontianak, terus tempat terbit, kemudian nama penerbit ya, nama penerbitnya Gramedia Pustaka Utama tahun 2020, tahun terbitnya tahun berapa, nama, terus halaman. Misalnya halaman kutipan ini diambil di halaman 45. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini tadi yang dikutip, nih. Ini bisa kita lihat di halaman ini. Kemudian coba kita cek lagi, misalnya di bagian ini. Oke, beberapa contoh kasus seperti bla bla bla. Ini juga kita bikin footnote-nya, maka dia otomatis nanti jadi 2. Maaf. Jangan arahkan kursornya di depan aja ya, jangan di blok ya, jangan di blok gini. Misalnya kalimat ini yang mau kita bikin footnote-nya. Nah, tapi arahkan kursor di bagian awal kalimat, kemudian insert footnote-nya. Nomor 2. Misalnya maka ininya apa? Contoh kasus misalnya case study judulnya. Kemudian Jakarta, misalnya Canisius 2019 ya, HLM-nya HLM misalnya 133, halaman 133 misalnya gitu. Kemudian ini misalnya ini juga kutipan, saya kasih insert footnote ya. Jadi kalau kita mau lihat ini rujukannya, ini ngutip dari mana, tinggal lihat di sini aja, judul bukunya udah ada, dan judulnya misalnya risk management, misalnya London. Oke, kemudian April, oke, 2018, page 226, misalnya seperti itu. Nah, jadi, ini namanya footnote. Ya, jadi kita bisa tahu sumbernya kutipan itu langsung. Nah, kalau yang tadi citasi, kita harus bisa, kita melihatnya di halaman daftar pustaka. Nah, sekarang kita ingin membuat EndNote. Nah, misalnya kita bikin EndNote. Ini biasanya letaknya di akhir halaman, di letaknya posisinya. Jadi kita mau menggunakan catatan di mana ya, itu pasti adanya di akhir EndNote ini. Nah, isikan hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita ngutip apa tadi, ya misal tadi ya, misalnya ya film dan dakwah gitu ya. Nah, gini. Surabaya, dia sahabat Indonesia 2019. Misalnya HLM-nya 137. Nah, seperti itu. Itu untuk EndNote. Jadi EndNote ini catatan akhir yang adanya di akhir bab atau di akhir tulisan kita langsung. Nah, kalau footnote tadi ya halaman itu di mana kita mengutip. Ya disitulah nanti akan ada footnote-nya. Kalau EndNote ya semuanya seperti di daftar pustaka aja, bertanya langsung otomatis di belakang. Seperti itu. Oke, mudah dipahami ya pembuatan footnote dan EndNote. Sekarang kita masuk dalam materi membuat indeks ya, materi membuat indeks. Nah, caranya gimana? Jadi gini, apa sih fungsinya kita membuat indeks? Nah, saat membaca buku yang cukup tebal, kemudian kita hendak mencari kata atau istilah tertentu, seringkali kita mengalami kesulitan. Nah, maka dengan melengkapi buku dengan daftar indeks akan mempermudah pembaca untuk mencari kata atau istilah tersebut dalam teks buku. Nah, daftar indeks biasanya diletakkan di bagian akhir buku. Nah, tentu saja pekerjaan ini sangat rumit dan kompleks jika dilakukan secara manual.
Nah, pada Microsoft Word menyediakan fasilitas untuk membuat indeks secara mudah dan cepat. Untuk membuat indeks dalam dokumen Microsoft Word, tandai mark tiap item yang ingin ditampilkan dalam daftar indeks. Setelah memberikan tanda mark pada item tertentu, nanti Microsoft Word selanjutnya akan memunculkan satu field atau index entry yang terdiri dari teks yang ditandai dan informasi silang atau cross reference. Nah, misalnya begini, kita kan buat indeks. Jadi indeks ini adalah salah satu cara mudah kita melakukan penelusuran terhadap kata-kata yang kita inginkan. Atau kita ingin tahu misalnya kalimat ini tuh berada di halaman berapa sih, misalnya seperti itu. Nah, caranya gampang gini. Misalnya, saya akan menandai kata human error. Ya, caranya klik bagian reference, ada klik mark entry, ya, klik mark entry, jadi udah main nih, main entry-nya adalah human error. Jadi ini tetap seperti ini, kemudian kita tandai mark, close. Oke, kemudian kita mau tandain apa lagi, misalnya technological hazard, misalnya seperti ini. Kita klik reference, kemudian kita mark entry lagi, mark close. Oke. Nah, kemudian kita ingin ada masukkan kata risiko. Oke, risiko. Reference, mark entry. Oke ya, close. Nah, kemudian misalnya kita ingin masukkan security plan. Oke, reference, mark entry, mark close. Oke, cukup ya. Misalnya itu contoh aja. Contoh, jadi ada 4 kata yang saya daftarkan. Satu lagi deh, real time. Nah, misalnya real time, mark entry, mark close. Oke. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah daftar kata yang akan saya masukkan ke dalam indeks. Oke, sekarang kita biasanya indeks tadi itu ada di halaman terakhir ya. Nah, ini halaman terakhir. Kita klik dulu ini page break. Nah, di sini kan misalnya ya. Kita mau bikin indeks. Oke. Indeks, maka klik reference, kemudian insert indeksnya. Nah, pilih dulu mau berapa kolom untuk membuat indeksnya. Misalnya kita bikin 2 kolom atau misalnya 1 kolom seperti ini. Oke, jangan lupa klik right line page number-nya, kemudian pilih tab ladder-nya. Jika misalnya inginnya pakai garis putus-putus atau pakai garis seperti ini, bebas. Ya, misalnya kita pilih non aja. Terus ini formatnya terserah mau pakai model klasik, fancy, modern, atau ballet. Nah, bebas. Misalnya saya pilih model klasik. Udah, klik OK. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini disusun berdasarkan abjadnya. Tadi kan yang kata-kata yang saya tandai, misalnya human error, real time, risiko, security plan, sama teknologi hazard. Nah, seperti ini. Jadi dia disusun per abjad, kemudian human error ada di halaman 4, real time ada di halaman 6, seperti ini. Nah, mau kita ubah tadi misalnya, kita ubah modelnya misalnya mau klasik, kemudian di bagian ini kita kasih tanda gini. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi dia biar kita mudah nih, ini aja, tapi human error kalau di mana halaman 4. Nah, tapi saya lebih suka yang tadi sih ya. Lebih cepat kita untuk dapetinnya. Nah, jadi kayak gini aja. Format template saya pilih klasik. Udah. Nah, seperti ini. Jadi deh indeksnya. Jadi kalau saya mau tahu kata-kata tentang human error ada di mana halaman 4. Mau tahu tentang security plan di mana halaman 5. Nah, seperti itu. Itu adalah cara mudah untuk pembuatan indeks. Yang biasanya letaknya adalah di bagian paling belakang. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah menghindari video dan opan.
Nah, saya jelaskan dulu, widow ini adalah bagian awal suatu paragraf yang tertinggal atau biasanya menggantung dari satu baris di akhir suatu halaman atau suatu kolom. Kemudian sedangkan orphan ini adalah bagian dari paragraf yang tertinggal atau menggantung satu baris di awal suatu halaman atau suatu kolom. Nah, widow dan orphan ini harus dihindari karena memberikan kesan kurang rapi atau tepatnya tidak sesuai dengan estetika pengaturan tata halaman. Nah, secara umum Microsoft Word ini mengatur pemutusan halaman ataupun kolom dengan mengatur lebar jarak antar margin, baik margin atas maupun margin bawah. Tentu saja tidak memindahkan apakah isi paragraf hanya satu baris saja yang akan dipotong ke halaman berikutnya, atau mungkin sebaliknya. Jadi suatu paragraf tinggal satu baris saja itu kan tidak elok ya. Nah, jadi untuk menyatukan paragraf tersebut, maka kita perlu mengatur atau men-setting widow dan orphan ini. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara memanfaatkan keep line together sama widow orphan control. Caranya begini, sekarang kita coba cari sampelnya dulu. Mana yang kira-kira kalimatnya nanggung. Nah, oke, misalnya begini aja. Ini bagian ini. Ini kan ternyata kalimatnya bersambung dengan yang ini ya. Nah, bersambung dengan yang ini. Nah, kita akan manfaatkan widow dan orphan. Caranya klik bagian paragraf. Nih, di bagian paragraf ini. Jadi di bagian home, kemudian pilih bagian paragraf. Seperti ini. Nah, ini ternyata saya sudah men-setting untuk widow dan orphan. Nah, sekarang kita masukkan keep lines together aja. Nah, kenapa? Karena kalau widow orphan itu kan sebenarnya udah ada settingannya. Maksudnya dalam margin ini maksimum kata tuh segini misalnya begitu. Nah, ternyata kalimat yang ancaman bla 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 sampai dengan proses itu masih dalam satu halaman yang sama berdasarkan widow dan orphan controlnya. Tapi kalau tadi saya katakan sebenarnya kalimat ini tuh nyambung dengan kalimat yang ini gitu. Jadi kalau saya tidak mau memisahkan dia, artinya mau masukkan dalam satu halaman yang sama, nah saya bisa lakukan dengan cara bagian paragraf, kemudian saya klik line together. Nah, dia akan menyatu dengan kalimat sesudahnya. Ini maksudnya widow dan orphan. Jadi agar membacanya tidak terputus atau dikatakan menggantung, itu kan tidak enak ya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan widow dan orphan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi menulis karya ilmiah dengan menggunakan Microsoft Word 2016. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipraktekkan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.